Oke, mari kita mulai. Aku buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. eh, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk Project Based Learning, akuntansi pemerintahan, dengan analisis akuntabilitas implementasi PSAP terhadap belanja modal dan aset tetap pada laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2024. Oke, kita lanjut saja. Di sini dianggotakan yang pertama ada saya sendiri, Sanal Financial dengan NIM akhir 213. Ya, mungkin di sini selanjutnya ada Alicia Renata dengan NIM akhir 013 dan Putri Widyastuti dengan NIM akhir 198. Mari kita lanjut saja di pendaftaran. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Dalam pemerintahan pusat, laporan keuangan menjadi dasar penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral serta mengelola anggaran dan aset tetap dalam jumlah besar. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian ESDM kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan setelah sebelumnya mendapat opini wajar dengan pengecualian WDP pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola keuangan pemerintah. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara belanja modal dan aset tetap dalam laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2024. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan aset tetap disajikan dalam neraca berbasis akrual. Analisis diperlukan karena realisasi belanja modal tahun 2024 meningkat signifikan dibanding tahun 2023. Namun nilai aset tetap neto justru mengalami penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan PSAP dan PMK dalam penyajian laporan keuangan Kementerian ESDM serta mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. Boleh next. Kemudian untuk kerumusan masalah, yang pertama, bagaimana realisasi belanja modal Kementerian SDM tahun anggaran 2024 dan posisi aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2024. Yang kedua, bagaimana hubungan antara dua akun yang saling berkaitan dalam laporan keuangan Kementerian SDM. Yang ketiga, apakah penerapan PSAP dan PMK pada laporan keuangan Kementerian SDM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Dan yang terakhir, permasalahan apa saja yang dapat diidentifikasi dalam penyajian laporan keuangan Kementerian SDM tahun 2024? Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu menganalisis realisasi belanja modal dan posisi aset tetap Kementerian ESDM tahun anggaran 2024. Yang kedua, mengetahui keterkaitan antara akun belanja modal dan aset tetap dalam laporan keuangan Kementerian ESDM. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian penerapan PSAP dan PMK dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian ESDM. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan serta memberikan analisis kritis terhadap permasalahan tersebut. Lalu untuk manfaat penelitian ini, yang pertama adalah manfaat akademis. Makalah ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai akuntansi sektor publik, khususnya penerapan standar akuntansi pemerintahan pada kementerian teknis seperti SDM. Yang kedua, ada manfaat praktis.
Makalah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam memahami penyusunan serta analisis laporan keuangan kementerian berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Yang ketiga, manfaat bagi penulis, makalah ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah, mengidentifikasi permasalahan akuntansi, serta menghubungkan teori dengan praktik nyata. Dan yang terakhir, manfaat bagi pembaca. Makalah ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa maupun pihak lain yang ingin mempelajari analisis laporan keuangan kementerian, khususnya Kementerian ESDM. Oke, untuk selanjutnya tinjauan pustaka yang kelompok kami gunakan. Yang pertama itu akuntansi pemerintah. Menurut Abdul Halim pada tahun 2002, akuntansi pemerintah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi finansial bagi pihak berkepentingan yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang logis dan transparan dalam bidang pemerintahan. Lalu, tinjauan pustaka standar akuntansi pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, SAP merupakan prinsip akuntansi yang menjamin laporan keuangan pemerintah disajikan secara transparan, andal, dan akurat untuk mencakup komponen utama seperti neraca, laporan realisasi anggaran, hingga catatan atas laporan keuangan. Lalu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran untuk menambah aset tetap yang mereka miliki, juga untuk meningkatkan kapasitas serta memperpanjang masa manfaat kekayaan daerah. Lalu aset tetap merupakan kekayaan berwujud milik instansi yang memiliki manfaat ekonomis jangka panjang dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari, bukan untuk diperjualbelikan. Lalu hubungan antara belanja modal dan aset tetap. Belanja modal itu merupakan realisasi anggaran yang akan melalui proses kapitalisasi menjadi aset tetap di neraca dalam sistem seperti sakti yang mereka gunakan. Nah, hubungan ini nih terintegrasi secara otomatis untuk memastikan setiap pengeluaran modal tercatat sebagai peningkatan nilai barang milik negara. Boleh di next. Oke, baik. Untuk metodologi penelitian, ini untuk gambaran objek penelitian kita menggunakan laporan keuangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan Kementerian SDM sendiri itu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan juga sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk waktu penelitian ini itu sendiri itu dilaksanakan pada bulan Mei pada tahun 2026. Untuk sumber datanya itu laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2026 yang sudah diaudit dan untuk metodenya itu analisis deskripsi kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan data aktual pada laporan keuangan SDM pada tahun 2024 dengan ketentuan PSAP dan PMK yang berlaku. Nah, untuk teknik pengumpulan dan analisa data sendiri itu eh, karena untuk data kualitatifnya itu berupa informasi kebijakan akuntansi, penerapan PSAP atau PMK, dan juga penjelasan CALK. Dan untuk data kualitatifnya tersendiri, kuantitatif itu sendiri berupa angka realisasi belanja modal, nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, KDP, dan beban penyusutan dari laporan keuangan Kementerian SDM. Dan untuk prosedur itu sendiri, di sini dimulai dari mengunduh data laporan keuangan Kementerian SDM, lalu dilanjutkan penelaahan dari CALK, dan juga menghubungkan dua akun. Selanjutnya ada komparasi dengan aturan PSAP dan PMK, lalu penyusunan makalah dan juga PPT, maka terakhir jadilah makalah dan juga PPT-nya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan yang telah kelompok kami diskusikan. Yang pertama itu hasil dari kami menganalisis laporan keuangan SDM tahun 2024. Yang pertama itu kebijakan akuntansi dan dasar hukum yang
Kementerian SDM gunakan untuk menyusun laporan keuangan 2024 itu berbasis akrual sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dan PMK nomor 22 garing PMK 05 garis miring 2022. Nah, seluruh transaksi yang terjadi di SDM itu kini terintegrasi melalui aplikasi yang namanya Sakti, yang secara otomatis akan menjurnal realisasi belanja modal dalam basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca atau laporan operasional saat SP2D sudah diterbitkan nanti. Lalu untuk mekanisme pencatatan dan penggunaan sistem sakti yang mereka gunakan itu, sistem sakti itu menggantikan fungsi dari SIMAK BMN yang sebelumnya mereka gunakan dalam mencatat aset negara, di mana penerbitan SP2D belanja modal itu akan secara otomatis memicu penjurnalan pada dua basis sekaligus, yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi, basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca. Nah, lalu untuk komponen laporan keuangan Kementerian SDM itu berdasarkan PMK nomor 22 PMK 05 2022, laporan Kementerian SDM ini terdiri atas LRA atau laporan realisasi anggaran, lalu neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pengelolaan aset negara dalam laporan tahun ini itu mencakup aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan. Seluruh aset tetap tersebut itu dicatat menggunakan nilai perolehan dan disusutkan sesuai masa manfaat masing-masing berdasarkan KMK nomor 295 tahun 2019, kecuali untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan yang tidak disusutkan. Boleh next? Oke, lalu hasil yang kami temukan juga realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2024, realisasi belanja modalnya itu mencapai 1,97 triliun atau sebesar 96,68% dari pagunya itu 2,43 triliun. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa adanya kenaikan drastis sebesar 115% dibandingkan realisasi tahun anggaran pada tahun 2023 yang hanya berjumlah sekitar 918 miliar. Lalu juga dapat dilihat aset tetap pada neraca per 31 Desember itu aset tetapnya menurun sebesar 2,39 triliun atau 10,13%, dengan kami menemukan bahwa adanya lonjakan di konstruksi dalam pengerjaan sebesar 729,42% yang dapat dilihat dalam tabel yang tadinya sebesar 148 miliaran menjadi 1,23 triliun. Juga penurunan drastis pada jalan, irigasi, dan jaringan yang pada tahun 2023 itu totalnya 6,2 triliun dan tahun 2024 menjadi hanya 1,97 triliun. Boleh. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Di pembahasan ini, yang pertama itu ada keterkaitan belanja modal dan juga aset tetap. Realisasi belanja modal itu sebesar 1,9 triliun dan secara tidak langsung menyebabkan kenaikan aset tetap yang justru malah turun 2,39 T. Nah, eh, eh, yang seharusnya naik tapi malah jadi turun, dan itu kenapa sih? Yang setidaknya ada tiga faktor di sini. Yang pertama, sebagian belanja modal itu masuk ke KDP dan tidak menambah aset tetap. Yang kedua, ada beberapa pengurangan besar pada akun jalan, irigasi, dan juga jaringan sebesar 4,24 triliun. Lalu yang ketiga ada penyusutan periodik sebesar 660,89 miliar yang dimana mengurangi nilai buku aset tetap. Selanjutnya di sini ada analisis konstruksi dalam pengerjaan. Karena kenaikan KDP sebesar 729,42% dari 142,27 miliar ke 1.229,78 miliar, dan sebagian besar masih dalam proses per 31 Desember 2024, sedangkan sudah dibayarkan anggarannya. Sehingga selama masih dalam status KDP, yang dimana itu belum bisa dipindahkan ke pos aset tetap
karena belum siap digunakan dan juga belum bisa disusutkan. Selanjutnya di sini ada analisis akumulasi penyusutan aset tetap. Yang mana di sini akumulasi penyusutan turun sebanyak 8,67%. Hal ini mengidentifikasikan adanya penghapusan aset yang lebih besar daripada penyusutan tahun berjalan. Lalu juga berkaitan dengan penurunan drastis pada akun jalan, seperti jalan, irigasi, dan juga jaringan, sebesar 4,24 triliun. Pelepasan dengan nilai tersebut juga menghilangkan akumulasi penyusutan yang melekat. Secara agregat, akumulasi penyusutan turun meski periodik terus jalan. Lalu di sini ada analisis penurunan jalan, irigasi, dan juga jaringan. Penurunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 4,24 triliun atau 68,16% merupakan perubahan paling material dalam komposisi aset tetap PSDM 2024. Hal ini mungkin terjadi berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti halnya transfer atau hibah kepada BUMN atau Pemda, penghapusan BMN, dan juga aset yang sebelumnya tercatat sebagai jalan irigasi dan jaringan yang mungkin direklasifikasikan ke jenis aset lain. Lalu di sini ada kontribusi penerapan PSAP terhadap pencapaian opini WTP. Keberhasilan Kementerian SDM membuktikan adanya perbaikan tata kelola keuangan melalui penguatan pengendalian intern sistem PNBP serta kepatuhan penuh terhadap PSAP dan PMK dalam mengelola aset tetap. Meskipun opini tersebut bukan berarti laporan keuangan sepenuhnya bebas dari permasalahan non-material. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel komparatif implementasi SAP dengan praktik Kementerian SDM tahun 2024. Jadi untuk memperdalam analisis, berikut ini disajikan perbandingan antara standar yang berlaku yaitu PSAP dan PMK dengan praktik yang diimplementasikan Kementerian SDM pada tahun anggaran 2024. Dan difokuskan pada akun belanja modal dan aset tetap. Jadi yang pertama pada aspek akuntansinya yaitu dasar pengakuan aset tetap. Ketentuan SAP atau PMK-nya itu PSAP nomor 7/15 diakui jika berwujud manfaat lebih dari 12 bulan tidak untuk dijual biaya terukur andal. Nah, implementasinya pada SDM 2024, seluruh perolehan aset tetap melalui belanja modal telah diakui berdasarkan BAST dan dokumen sumber yang sah. Maka dari itu statusnya sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian aset tetap. Nah, ketentuannya ini PSAP nomor 7/20 yaitu dinilai berdasarkan biaya perolehan. Kemudian implementasinya pada SDM, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan historis sesuai dokumen pengadaan. Maka dari itu statusnya juga sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu aspek penyusutan metode garis lurus. Nah, ini tuh ketentuannya PMK 65 tahun 2017, yaitu metode garis lurus tanpa nilai residu. Nah, di SDM ini juga menggunakan penyusutannya menggunakan metode garis lurus sehingga sesuai tanpa nilai residu. Statusnya juga sesuai. Kemudian untuk penyusutan waktu mulainya itu PMK 65 tahun 2017 dimulai semester berikutnya setelah perolehan. Tanah dan KDP tidak disusutkan. Nah, untuk implementasinya yaitu tanah sebesar 14,61 triliun dan KDP-nya itu 1,23 triliun. Dan ini tidak dicatat dalam beban penyusutan. Maka dari itu ini juga sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk konstruksi dalam pengerjaan itu ketentuannya PSAP 08/24. Nah, KDP dipindahkan ke aset tetap saat selesai dan siap digunakan dan harus tepat waktu.
Implementasinya, KDP naik 729,42% menjadi 1,23 triliun. Nah, ini ada risiko keterlambatan reklasifikasi aset yang sudah selesai secara fisik namun belum direklasifikasi. Maka dari itu ini perlu perhatian karena belum sepenuhnya sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu aspek pengurangan atau pelepasan aset tetap. Ketentuannya yaitu PSAP 07 par 79B. Nah, ini wajib ungkap penambahan dan pengurangan di CALK. PP 28 tahun 2020, pemindah tanganan harus sesuai prosedur. Nah, implementasinya yaitu jalan irigasi jaringan itu turun 4,24 triliun, yaitu sebesar 68,16%. Nah, pengurangan ini sangat material, maka wajib diungkapkan rinci di CLK beserta dasar hukumnya. Maka ini juga statusnya perlu perhatian. Kemudian yang selanjutnya itu pada aspek akumulasi penyusutan yaitu PSAP 7 par 79E. Nah, ini wajib ungkap rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir periode termasuk akumulasi penyusutan. Implementasinya yaitu akumulasi penyusutan turun 552,94 miliar yaitu sebesar 8,67%, meski ada beban penyusutan sebesar 660,89 miliar. Rekonsiliasi ini harus diungkapkan di CLK, maka ini juga statusnya perlu perhatian. Kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi belanja modal dan aset tetap. Itu PSAP 07 itu penambahan aset tetap dari belanja modal harus dapat direkonsiliasi dan implementasinya belanja modal sebesar 1,98 triliun. Namun aset tetap neto turun 2,39 triliun. Nah, selisihnya ini dapat dijelaskan oleh kenaikan KDP dan pengurangan jalan, irigasi, dan juga jaringan. Ini juga sesuai namun dengan catatan. Boleh di next. Oke, kemudian untuk kesimpulannya yaitu laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2024 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan kesesuaian penyajian dengan SAP. Realisasi belanja modal mencapai 1,97 triliun dan meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Penerapan PSAP 7, PSAP 8, dan PMK 65 tahun 2017 dalam akuntansi aset tetap telah berjalan baik, termasuk penggunaan metode garis lurus dan klasifikasi aset yang tepat. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi, yaitu kenaikan KDP yang sangat tinggi, penurunan jalan irigasi dan jaringan, serta penurunan akumulasi penyusutan yang memerlukan pengungkapan lebih rinci dalam CALK. Selain itu, penggunaan sistem sakti juga turut mendukung konsistensi dan akurasi pencatatan keuangan. Next. Kemudian untuk saran dari kami yaitu yang pertama, Kementerian SDM perlu memastikan seluruh KDP yang telah selesai secara fisik segera direklasifikasi ke aset tetap dengan menerbitkan BAST tepat waktu dan memperbarui data sakti, sehingga penyusutan dapat dihitung pada periode yang tepat sesuai dengan PSAP 8. Yang kedua, pengurangan jalan, irigasi, dan jaringan senilai 4,24 triliun ini wajib diungkap secara lengkap di CALK. Mencakup dasar hukum, pihak penerima jika terjadi transfer, dan juga mekanisme pemindah tanganannya sesuai dengan PP 28 tahun 2020. Kemudian yang terakhir, rekonsiliasi perubahan akumulasi penyusutan harus disajikan secara eksplisit di CALK sesuai PSAP nomor 7 paragraf 79 huruf E yang menjelaskan komponen penambahan atau beban penyusutan dan pengurangan karena pelepasan aset secara terpisah.
Oke, baik. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi di sini kami kelompok 6 ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi kelompok kalian. Pertanyaan pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai dengan belanja modal ISDM itu naikkan 115%, tapi aset tetap netonya itu turun 10,13%. Nah, bagaimana kelompok kalian menjelaskan selisih ini secara rinci dan apakah semua faktor seperti KDP, penyusutan, dan penghapusan aset sudah tercatat dengan tepat? Begitu. Oke, baik. Sepertinya pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Apakah ada yang ingin Izin ditanyakan kembali? bertanya. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih. Tadi kan dijelaskan bahwa konstruksi dalam prosesnya tuh melonjak sekitar 729% karena sebagian besar proyeknya tuh belum selesai. Nah, bagaimana sih cara kalian menilai risikonya jika proyek fisik sudah selesai namun belum direklasifikasikan ke aset tetap? Terus bagaimana dampaknya ke beban penyusutan di laporan operasional? Oke, baik Desti atas pertanyaannya. Kita lanjut. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arista. Saya izin bertanya untuk kelompok 5 mengenai pengurangan aset jalan, irigasi, sama jaringan sebesar 4,24 triliun yang sangat besar. Itu apakah kelompok bisa menjelaskan dasar hukum transfer atau hibah aset dan bagaimana pengaruhnya terhadap akumulasi penyusutan? Oke, baik. Terima kasih Arista atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, menurut kelompok 5, apakah penerapan PSAP 07, PSAP 08, dan PMK 65 tahun 2017 sudah terpenuhi konsisten, dan apakah pengungkapan di CLRK sudah cukup transparan agar laporan mencerminkan kondisi aset sebenarnya? Terima kasih. Oke, baik Zia atas pertanyaannya. Eh, Mungkin ada total, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tanyakan lagi. Apakah sudah cukup pertanyaannya? Mungkin kalau Mungkin cukup, sudah cukup ya dari kelompok kami. oke baik. Berarti total ada 4 pertanyaan. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi sebentar terlebih dahulu. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Fahri dulu ya. Tadi pertanyaannya itu, dengan belanja modal SDM naik 115% tapi hasil tetapnya turun, bagaimana kelompok kami menjelaskan selisih secara rinci dan apakah semua faktor seperti KDP, penyusutan, dan penghapusan aset sudah tercatat dengan tepat? Pertanyaannya seperti itu kan? Oke, untuk selisih secara rincinya itu dapat dilihat di KDP itu kan naik 729,42%. Nah, 1,08 triliun dari belanja modal itu, salah satunya itu masuk ke dalam KDP karena proyeknya belum selesai per 31 Desember 2024, jadi belum bisa diakui sebagai aset tetap dan belum disusutkan. Itu salah satu hal alasannya. Lalu yang kedua, jalan irigasi dan jaringan itu kan turun 4,24 triliun. Nah, ini menjadi salah satu faktor terbesar yang kemungkinan itu adanya transfer aset ke BUMN mungkin atau Pemda sesuai PP nomor 28 tahun 2020. Nah, penurunan ini nih jauh lebih besar dari kenaikan belanja modal, makanya aset tetapnya itu turun. Lalu di beban penyusutan itu nominalnya 660,89 miliar. Nah, ini kan otomatis akan mengurangi nilai buku aset setiap tahun ya. Jadi bukan salah catat, tetapi ketiga faktor yang tadi disebutkan itu bekerja bersamaan sehingga belanja modal naik pun aset tetap netonya tetap akan turun seperti itu. Apakah sudah terjawab? Aman, aman. Terjawab. Terima kasih ya. Oke.
Oke, lanjut. Saya izin jawab untuk pertanyaan Desti. Eh, Pertanyaannya itu tadi yang konstruksi dalam pengerjaan, betul ya? Betul. Oke, jadi kenapa si konstruksi dalam pengerjaan ini tuh melonjak sebesar 729%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa banyak proyek yang belum selesai. Nah, risikonya ini muncul jika proyek fisik selesai tapi belum direklasifikasikan ke aset tetap karena beban penyusutan di LO akan kurang saji dan aset tetap neto di neraca itu tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Nah, berarti ini juga menunjukkan kalau perlunya pengendalian waktu reklasifikasi dan update data di aplikasi Sakti. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Desti? Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Arista mengenai dasar hukum transfer atau hibah aset dan pengaruh terhadap akumulasi penyusutan pada pengurangan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 4,24 triliun. Betul ya? Oke. Baik, Iya, betul. untuk jawabannya, di sini pengurangan sebesar 4,24 triliun itu terjadi kemungkinan karena adanya transfer atau hibah ke BUMN atau Pemda sesuai dengan PP 28 pada tahun 2020. Ini tuh dampaknya terjadi karena dampaknya tuh akumulasi penyusutan aset berkurang karena aset yang dihapus atau dipindah tangankan menghilangkan akumulasi penyusutan yang melekat. Jadi eh, kami perlu menekan pengungkapan rinci di CALK agar transparansi tetap terjaga. Oke, baik. Apakah cukup paham? Cukup dimengerti? Paham. Terima kasih atas jawabannya, Sanakwa. Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kedzia. Tadi itu pertanyaannya terkait apakah penerapan PSAP 0708 dan PMK itu sudah sepenuhnya konsisten dan apakah pengungkapan di CALK-nya sudah cukup transparan agar laporan mencerminkan kondisi aset sebenarnya ya. Nah, jawabannya itu hasil dari analisis kami selama mengerjakan, secara prinsip itu penerapan PSAP 07, PSAP 08, dan PMK nomor 65 tahun 2017 itu sudah dijalankan oleh Kementerian SDM. Namun masih ada beberapa area yang perlu diperhatikan seperti ketepatan waktu reklasifikasi KDP, pengungkapan pengurangan aset, dan rekonsiliasi numerik di CALK-nya. Nah, jika hal-hal tersebut diperbaiki itu nantinya laporan akan lebih transparan dan mencerminkan kondisi aset sebenarnya. Tapi bukan berarti laporan yang sekarang ini tidak transparan dan tidak mencerminkan kondisi aset sebenarnya ya. Cuma kayak kalau emang bisa diperbaiki itu akan lebih transparan dan lebih mencerminkan kondisi aset sebenarnya. Apakah cukup menjawab? Perjawabannya udah cukup menjawab belum ya, Kezia? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Mungkin di sini eh, sesi Q&A atau tanya jawab sudah selesai. Ada 4 pertanyaan dan keempat-empatnya sudah terjawab dengan baik. Mungkin kami dari kelompok 5 cukupkan sekian presentasi PJBL-nya. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah aktif bertanya dan juga memperhatikan ya presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Eh, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan juga tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Waalaikumsalam. menambahkan
Dari kelompok kalian, apakah ada masukan terhadap kelompok kami untuk hasil presentasi kami tadi sebelumnya? Kalau dari menurut kelompok kami, presentasi kelompok 5 itu udah cukup baik ya. Materi jelas nggak suara saya? Jelas. Oke, materi kelompok 5 itu sudah cukup baik menjelaskannya, materi disampaikan juga sesuai dengan topik yang dibahas, kelompok juga sudah mampu menjelaskan hubungan antara belanja modal aset tetap, KDP, penyusutan maupun penerapan PSAP-nya dengan baik. Selain itu juga jawaban pada saya tanya jawab juga tadi sudah bagus terlihat dari teman-teman saya sudah menerima jawabannya gitu dengan jelas dan baik. Mungkin secara keseluruhan presentasi ini sudah baik dan mudah dipahami buat kelompok ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya dari kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah, Chan.